Uangnya aku tabung, uang sendiri aku tabung ya. Belanjanya harus pakai uang suami kalau aku kayak gitu. Demi kewarasan dan kesehatan jasmani rohani, lahir batin itu butuh kebahagiaan. Saya Adira, usia saya 23 tahun ya tahun ini. Lisa Hovariani, bisa dipanggil Lisa. Wahda Erni Fitri Handayani, umur 28 tahun. Nurul Arifah, Widalela Kotonada, biasanya sering dipanggil Nada, umurku 21 tahun. Namaku Yusfa Sofaria, biasa bisa dipanggil Yusifa. Namanya Ibu Ida. Mutia Safwa Kamila. Ini kan nantinya Mbak Nada ya? Iya. Mbak Nada kan akan menjadi calon ibu gitu kan. Aku ada beberapa pertanyaan tentang problem seorang ibu. Sudut pandang Mbak yang akan menjadi ibu itu kayak gimana? Apa ada sih masalah yang sering dirasakan di lingkungan keluarga kamu? Aku baru ditinggal orang tua 3 bulan yang lalu. Ya mungkin masih belajar. Dan itu sebagai salah satu tantangan sebenarnya untuk aku, dimana aku harus bisa melanjutkan hidup tanpa orang tua kayak gitu. Seorang ibu itu yang pertama kali kan damai-damaikan seorang anak. Ya saya sudah lama sih menikah, sudah 9 tahunan, hampir 10 tahun, tapi belum dikasih momongan. Tapi saya berusaha sekuat tenaga, berikhtiar biar dapat momongan. Biasanya masih hidup sama orang tua ya kan. Dan aku juga sebagai anak terakhir itu selalu tetap jadi masih dianggap kayak anak yang harus ikut orang tua terus gitu loh. Dan orang tua tuh kadang masih ikut ngurusin rumah tangga kita, dan kadang kalau kita nggak sepemikiran, nggak sepaham sama orang tua, kadang ya ada bentroknya juga. Dan masalah itu juga nggak sama orang tua aja sih, sama suami pun juga kadang kayak gitu. Masalah besarnya sih mungkin nggak aku rasa berat gitu, karena kita semua menopang bareng-bareng ya. Waktu almarhum bapak sakit, mungkin itu aku rasa itu adalah sebuah masalah yang besar menurut aku ya, berat juga untuk satu keluarga, bukan cuma aku saja, satu keluarga. Bahkan ibu aku juga merasa berat juga gitu. Dari yang bapak sakit, almarhum bapak sakit, sampai bapak udah nggak ada gitu. Kebetulan saya single parent, Mbak. Jadi masalah di sekitar rumah, di sekitar keluarga gitu. Seperti nggak ada masalah sih. Ini asik-asik aja. Asik-asik ya. Iya. Asik ya Bu ya. Jadi omiku itu single parent. Jadi di keluarga itu, di sini aku berusaha menggantikan sosok bapak yang biasanya mencari nafkah, mencari maisha. Di situ aku yang menggantikan, bukan menggantikan sosok bapak yang pasti sosok bapak tidak akan tergantikan, cuma di posisi itu di sini dalam keluarga aku yang kerja, dan umiku itu memang tetap jadi ibu rumah tangga yang seperti itu. Tapi dalam aku melihat jadi single parent itu bagaimanapun juga nggak gampang lah ya, dimana yang biasanya ada tempat buat berbagi cerita sebagai seorang pasangan, terus ketika ditinggalkan gitu kan, jadi semuanya ditanggung sendiri. Kadang mungkin umiku juga sering kesepian atau gimana.
Ibu-ibu nih biasanya tuh ya ekonomi dengan jatah bulanan sekian, tapi kita harus memutarkan uang itu dengan yang ini, dengan ini, belum nanti kebutuhan lain-lain. Kalau lebihnya tuh emang ke ekonomi sih. Masalah anak yang nggak mau sekolah, nggak mau mandi, susah dibilangin. Ini masalah simpel gitulah. Semua rumah tangga pasti semua rumah tangga yang sudah berputra pasti merasakan itu, yang udah punya anak. Apa Mbak Lia ini sering merasa lelah atau capek, atau pernah nggak sampai di titik terendah Mbak tuh kayak gitu? Oke, kalau di titik terendah sih alhamdulillah enggak sih. Kalau capek lelah ya paling capek kerja gitu aja. Manusiawi, habis pulang kerja capek. Kalau aku biasanya langsung tiduran di kasur. Kalau aku pasti, bahkan mungkin setiap orang pasti punya titik terendah ya, setiap orang. Kadang juga ada di saat waktu kita bakalan ngerasa aku udah gak sanggup nih, kok gini terus sih, kok hidup kayak gini sih, kayak monoton banget. Pak ya, kalau sampai secara fisik ya paling kalau pas habis kerja gitu Mbak, nyampe rumah masih ada pekerjaan rumah, masih ngurus ini itu. Cuman kalau capek perasaan mungkin karena sendiri, ngurusin sendiri, jadi nggak ada yang diajak sharing gitu, jadi sendiri semua, harus bisa jadi bapak juga bisa jadi ibu. Sering ya, enggak pastilah lelah capek itu pasti, nggak mungkin enggak. Seharian kita aktivitas itu pasti capek, kita tidur aja seharian pasti capek, nggak mungkin kalau nggak capek. Masalah pasti ada kan, masalah pasti ada, cuma mungkin belum titik terendahku, aku masih bisa survive. Kayak aku masih nggak tahu ya, kita nggak tahu kapan titik terendahnya kita, cuma ya kadang ngerasa berat aja, tapi kalau jalanin itu yakin nanti semua bakal, yang namanya masalah pasti ada akhirnya, yang namanya masalah pasti ada jalan keluarnya. Menurut kamu kebahagiaan diri itu penting nggak? Penting banget. Oh, sangat penting sekali. Sangat penting. Oh, penting. Penting banget dong. Penting banget lah. Karena kesehatan mental kita juga dari kebahagiaan kita gitu. Kalau kita sering bahagia juga, kita akan merasa gimana ya, penting lah, pokoknya intinya penting. Sebelum aku membuat orang lain bahagia, otomatis aku sendiri itu harus bahagia terlebih dahulu. Penting, kebahagiaan diri itu penting, tapi tidak memungkinkan juga untuk kita menerima emosi yang lain juga. Kita sendiri nggak bahagia juga mau ngapain aja gitu, jadi nggak enak gitu, perasaannya nggak bisa happy. Kuncinya ada di hati sih. Kalau hati kita tenang, kita bisa ya walaupun namanya manusia pasti ada emosi, ada yang apa-apa, tapi enjoyin aja sih. Kalau kita nggak bahagia, nanti gimana semuanya, apalagi seorang ibu itu kan kayak gimana ya, kalau rumah tangga itu kan ibu itu penting banget merasa bahagia. Pokoknya jangan sampai ibu itu merasa sedih. Soalnya kenapa, kalau ibu merasa sedih, merasa stres itu, kalau ibarat kata ada yang bilang nanti rumahnya kayak neraka gitu kan. Aku pengen rumahku jadi surga mulu. Demi kewarasan dan kesehatan jasmani rohani, lahir batin, itu butuh kebahagiaan. Yang mungkin kebahagiaan itu juga abstrak, setiap orang punya definisi bahagianya masing-masing. Hal apa yang membuat Mbak Yusfa merasa nyaman dan nggak nyaman di lingkungannya Mbak Yusfa? Gimana sih? Kalau aku sudah nggak nyaman, aku berarti kayak berapa menit aku udah cabut gitu aja. Gampang banget. Melihat aku nggak nyaman tuh gampang banget dengan cara gue cabut dulu ya gitu. Gue ada dengan segala macam alasan untuk pergi dari lingkungan tersebut gitu. Kalau aku ngerasa nggak nyaman, tapi kalau aku nyaman sih ya udah gitu, aku bisa berjam-jam di tempat tersebut gitu. Aku ngerasa nyaman banget kalau misalkan adanya kehadiranku itu diterima gitu sama lingkunganku. Lagi sama suami pastinya. Nyaman banget ya kalau sama suami. Terus juga
bisa saling sharing pendapat, bisa ya pokoknya bisa sharing, saling menerima pendapat itu nyaman, bisa sama orang-orang yang seperti itu. Kalau lebih sering juga sih aku pernah juga punya temen di lingkungan teman juga tersingkirkan gitu, kayak janganlah gitu kalau berteman ya udah kita berteman bareng-bareng gitu, jangan ada saling yang menyingkirkan kayak gitu, sama-sama aja pokoknya semua harus saling menghargai. Kalau nggak saling menghargai ya udah jadinya nggak nyaman nantinya gitu. Paling aku nggak seneng sih kebetulan kayak orang ngomongin di belakang, cuma itu oh ya udah deh nggak penting deh, kayak haters kayak gitu. Ya udahlah, maksudnya misalnya kita bisa belajar dari itu, kita contohnya kayak orang ngomongin ini atau kita kebetulan ngasih masukan dengan cara yang tidak enak, kita ambil positifnya aja. Kalau emang menurut kita baik-baik aja, enjoy, dan itu nggak bikin orang sakit hati atau buruk di orang lain sih, tetap aku nikmatin aja sih kayak gitu. Pernah nggak kamu memberikan self reward sama diri kamu sendiri? Mungkin Pernah sih. Aku bingung. Oh Sering self reward sering. Biasanya aku pergi sama saudara atau teman, jalan-jalan, untuk me time, untuk diriku sendiri. Pergi piknik. Kalau aku lebih ke belanja ya. Aku suka belanja. Tapi kalau aku ya belanjanya kadang lebih sering minta uang suami. Uangnya aku tabung, uang sendiri aku tabung ya. Belanjanya harus pakai uang suami kalau aku kayak gitu. Terus kalau iya sih kalau aku lebih ke shopping ya. Udah. Rewardnya kayak gitu. Dari yang spa tiap bulan, terus nyalon, terus bahkan sampai jalan-jalan sendiri, nge-mall sendiri, entah itu cuma beli es krim, bengong liatin orang-orang jalan gitu ya. Kayak gue kemana-mana sendiri aja kan udah self reward buat gue sendiri gitu. Kalau merasa udah capek, ya udah yang murah-murah aja lah self reward, kayak parfum, tas, nggak perlu barang-barang yang mahal. mungkin nyalon atau facial, pokoknya tuh ribet. Spa sih kan lebih banyak ke badan, intinya mesinnya tuh ada di badan ya, kita ngasih ribet ke diri kita ya apa aja lah, intinya biar terlebuskan mesinnya ini, biar bisa untuk kerja lagi gitu. Menurut kamu definisi bahagia versi kamu tuh kayak gimana sih? Aku bisa dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku. Lagi itu kalau kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Iya, peres ya kan? Ketika kita tidak merasakan kesedihan ya. Bahagia itu ketika kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Ketika orang di sekitarku bahagia, aku bahagia lahir batin itu juga hubunganku ke Allah, ke manusia clear semuanya. Jadi nggak melulu punya banyak duit sih, tapi banyak duit tapi itu juga termasuk cita-cita. Hari ini Mbak Yusfa dapat pembelajaran dari pagi sampai sekarang. Berani berkata tidak. Harus jadi orang yang kuat. Kalau aku tadi pagi ya, aku ya semakin sabar, kan ketemunya sama suami ya. Aku hal positif selalu belajar bersabar ya. Ada pesan atau pesan yang ingin kamu sampaikan nggak sama seseorang atau orang-orang yang punya masalah yang sama kayak kamu? Jangan berlarut-larut dalam kesedihan kamu. Jangan berlarut-larut dalam keterpurukan kamu. Sedih boleh, tapi menyerah itu jangan. Bikin enjoy. Soalnya aku kan orangnya cuek, masa bodoh. Jadi ya gak terlalu dipikirin, kalau ada solusinya ya segera diselesaikan. Jangan menyerah, usahakan selalu maju, selalu terus berkembang. Jangan mudah putus asa. Untuk bunda-bunda yang pejuang garis 2 nih, kayak aku, tetap bersabar. Pasti Allah akan kasih di waktu yang tepat kok gitu. Allah tuh tahu yang terbaik buat kita. Jadi ketika mereka curhat sama aku selalu bertanya, kamu mau didengarkan saja atau mau dikasih solusi atau cuma mau dipeluk? Karena nggak semua orang bercerita sama kita itu
mau dikasih solusi. Kalau punya masalah hidup aku nggak berani sih kalau kasih pesan orang, karena aku pun juga masalah. Mungkin aku mau ngomong sama diriku sendiri, ada kalau kamu punya masalah selesaikan. Kalau kamu mungkin nggak mampu untuk selesaikan, ya udah dijalanin aja. Apa sih yang ada di sini, ya udah kita nikmatin. Kita hidup cuma sekali, yang penting kita nggak nyusahin orang, kita nggak bikin orang itu buruk. Ya udah kita jalanin aja dan jangan pernah menyerah sebelum bertindak.